semuanya, Tuhan Yesus telah menolong dan memberkati adik-adik semua di rumah. Dia memberkati adik-adik di dalam mengikuti pelajaran di sekolah online, bermain, dan lain sebagainya. Semua karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, orang tua adik-adik, dan juga kakak guru. Nah, adik-adik, kami jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian yang katakan, sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan, glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau satu dalam permohonan doa. Kami mau adik-adik semuanya mempunyai sikap doa. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam permohonan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, sebab 1 minggu lamanya Tuhan Yesus telah menolong dan memberkati kehidupan adik-adik di dalam mereka bermain, bersekolah, dan juga dalam kehidupan mereka di rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik semua dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini, Minggu 30 Agustus 2020 di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati adik-adik semua. Mungkin dari adik-adik ada yang sedang sakit. Tuhan, mari kiranya kuasa-Mu menolong dan menyembuhkan sakit adik-adik saat ini, sehingga adik-adik boleh semangat dan mendapat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan masih tetap semangat dong. Nah, Kakak Miko ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan yang katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat batu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendak, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendak, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Nah, adik-adik semangat bener ya. Kami kok bisa lihat dari sini adik-adik pintar semuanya, karena adik-adik adalah anak-anak sekolah minggu Gereja Balas
keselamatan Korops Polonia. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, silakan duduk semuanya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Amanda. Oh, semuanya pasti semangat dong ingin dengar cerita firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, tetap perhatikan, duduk yang manis, dibuka kupingnya, telinganya untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Wah, udah duduk manis, udah siap ya dengar cerita firman Tuhan? Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu dalam mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, pada saat ini kami berdoa untuk cerita firman Tuhan yang akan kami saksikan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka dapat menyaksikan cerita ini dengan baik dan mereka dapat mengerti akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada zaman dahulu, ada sebuah kota yang sangat besar bernama Niniwe. Kota ini sangat besar dan penduduknya sangat banyak. Tapi sayang, penduduk di kota ini berbuat yang tidak baik dan jahat di hadapan Allah. Penduduk ini sering sekali melakukan hal yang tidak baik dan berbuat tidak benar. Oleh sebab itu, Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberitahu bahwa bangsa itu harus bertobat dan kembali kepada Allah. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena di pikiran Yunus, biar saja bangsa itu dihancurkan oleh Tuhan karena mereka berbuat jahat kok. Biar saja yang diselamatkan itu hanya orang-orang yang baik. Lalu Yunus berencana untuk melarikan diri ke sebuah kota namanya Tarsis. Wah, Yunus langsung mencari cara untuk pergi ke sana. Lalu dia menumpang sebuah kapal untuk pergi ke kota Tarsis. Yunus berpikir dengan pergi ke kota Tarsis, Allah tidak dapat menemukan dia. Lalu kapal pun pergi berlayar. Dia tidur di dalam geladak kapal, tapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Yunus. Oleh sebab itu, Tuhan menurunkan badai yang amat besar, gelombang, sampai kapal itu hampir hancur atau tenggelam. Orang-orang panik di dalamnya. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba datang badai? Semua orang berpikir, siapa penyebabnya ada badai ini? Lalu Yunus yang sedang tidur dibangunkan. Hei, kamu, ada apa ini? Apakah kamu tahu penyebab badai ini datang? Lalu Yunus mengaku bahwa karena dia tidak menuruti perintah Allah untuk pergi ke Niniwe, makanya Allah marah menurunkan badai besar. Dan Yunus bilang sama nakodanya, sudah, buang saja aku ke laut supaya badai ini dapat reda. Dan Allah tidak lagi memberikan badai yang besar. Lalu mereka bersama-sama membuang Yunus ke laut. 1, 2, 3, biur, Yunus pun dibuang ke laut. Lalu Yunus ketakutan berada di laut. Tetapi karena Allah mengasihi Yunus, Allah tidak membiarkan Yunus mati tenggelam. Allah lalu mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menolong Yunus. Iya, ikan itu besar sekali, sampai-sampai Yunus muat ditelan oleh ikan itu. Nah, Yunus masuk ke dalam mulut ikan itu, lalu berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tentu saja Yunus ketakutan. Yunus merasa, wah, sepertinya Tuhan marah dengan aku. Kemudian Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dia berseru kepada Tuhan untuk menolong ia, menyelamatkan ia dari perut ikan ini.
dan ia mengakui segala kesalahannya bahwa ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar doa Yunus. Tuhan pun akhirnya memerintahkan ikan besar itu untuk mengeluarkan atau memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Dan Yunus akhirnya selamat. Kemudian Tuhan mengutus Yunus yang kedua kali untuk pergi ke Niniwe. Kali ini Yunus taat. Dia langsung pergi ke Niniwe selama 3 hari perjalanannya. Kemudian setelah sampai di kota Niniwe, Yunus mengumpulkan orang-orang yang ada di sana. Lalu dia berseru kepada orang-orang Niniwe, "Hai orang-orang Niniwe, bertobatlah. Jikalau kalian tidak bertobat, maka Allah akan menghancurkan kota ini dan kalian semua akan binasa." Lalu orang-orang Niniwe mendengar apa yang dikatakan Yunus dan mereka bertobat akhirnya. Mereka akhirnya kembali lagi kepada Allah, menyembah Allah. Akhirnya mereka sadar akan perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka lakukan, kalau itu semua tidak baik dan juga tidak benar. Lalu kemudian semua penduduk kota Niniwe berpuasa, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kembali agar Allah tidak menghukum mereka. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus yang tadi adik-adik lihat gambarnya dan dengar bahwa ada 2 hal yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anaknya lakukan. Yang pertama, Allah mau kita taat. Taat itu apa? Dengar-dengaran, mendengar orang tua, papa, mama, mendengar guru di sekolah ataupun kakak sekolah minggu. Lalu yang kedua, Tuhan juga mau kita untuk memaafkan atau mengampuni atau mengasihi teman-teman kita yang mungkin yang kurang baik sama kita. Misalnya suka isengin kita, suka gangguin kita, godain. Nah, kita nggak boleh tuh marah, karena Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan. Kalau kayak begitu, ya udah nggak apa-apa, dimaafkan saja temannya, karena Tuhan Yesus mau anak-anaknya untuk hidup saling mengasihi. Nah, gampang ya adik-adik ya. Nah, tinggal sekarang adik-adik lakuin setelah selesai sekolah minggu. Dan saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa kembali. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang mendengar akan orang tua kami, guru kami, bahkan kakak sekolah minggu kami. Ajar kami juga untuk mengasihi teman-teman kami, memaafkan mereka yang sudah berbuat salah kepada kami. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Tuhan dengan menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai, memberkati adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kakak berharap minggu yang akan datang adik-adik juga tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.